Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibel hari ini. Nah, hari ini suasananya beda banget ya. Kayaknya suasananya sejuk, anginnya sepoi-sepoi, dan karena bintang tamu yang sangat menginspirasi buat sahabat Ibel semua. Hari ini tamu saya adalah tamu yang sangat istimewa, yaitu salah satu owner di perusahaan besar ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Pasti hari ini adalah temanya bagaimana cara meraih mimpi. Nah, jangan lupa ketik like, subscribe, dan komen. Yang pasti di sini nanti sahabat Ibel bisa komen-komen, bisa bertanya-tanya tentang bagaimana kiat-kiat menjadi orang sukses. Nah, daripada Ibel terus yang ngomong, mungkin sahabat Ibel bosen kan ya. Kita bisa langsung panggil bintang tamu saya. Kita panggilkan Bapak Bambang Sutoto. Tepuk tangannya dong. Yeay. Selamat siang Bapak. Oke, silakan Pak di sini Pak. Nah, sahabat Ibel, inilah bintang tamu yang tadi saya ceritakan, yaitu Bapak Bambang Sutopo. Nah, pasti penasaran siapa sih Bapak Bambang Sutopo? Ini punya panggilan spesial lagi adalah BTS, Bambang Toto Sulaksono. Seperti ini ya, K-pop Korea ya. Nah, sahabat Ibel, dulu Pak, apa kabarnya hari ini Pak? I'm fine. Luar biasa ya bahasanya. I'm fine. Nah, Bapak adalah seorang entrepreneur ya Pak ya? Entrepreneur. Nah, Pak, Bapak ini bergerak di bidang apa sih Pak, dan apa nama perusahaannya Pak? Saya bergerak di bidang animal feed. Lebih spesifik adalah supplier untuk bahan baku pakan ternak. Oh, ya, bahan baku pakan ternak. Ya. Contohnya apa aja itu Pak? Contohnya dari produk turunan jagung, seperti corn gluten feed, bahkan yang populer di Lampung adalah singkong kering. Ya, yang orang panggilnya sebagai gaplek. Oh, gaplek. Ya. Atau wis atau ampas dari tepung tapioka seperti onggok misalnya. Oke. Produk yang sangat sederhana, tapi sebenarnya punya potensi besar. Iya. Di dunia peternakan. Peternakan. Iya, Pak, udah berapa lama sih Pak bergerak pakan ternaknya Pak? Kurang lebih 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Tapi Bapak aslinya dari mana sih Pak? Saya dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya, kita mendevelop, mengembangkan produk untuk kita pasarkan gitu. Oh iya. Produk yang terasa sederhana tapi punya potensi, dan itu pasti profitable. Wow, luar biasa. Nih sahabat Ibel, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kiat-kiat suksesnya dari Bapak BTS ini ya. Kiat-kiat suksesnya kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Dan kalau nggak salah Bapak belum nyebutin nama perusahaan Bapak ya? Kita nama usahanya adalah Global Agri Sejahtera. Itu menaungi pakan ternak hanya untuk sapi atau banyak Pak? Sebenarnya semua industri untuk animal, untuk hewan ternak, jadi baik itu hewan di air, di darat gitu. Oh, jadi bukan hanya sekedar sapi, ya, cuman ada ayam, ada ikan, semuanya ada ya Pak ya. Bahkan meliputi equipment, perlengkapannya. Misalnya untuk keranjang telur. Oh gitu. Iya, mungkin tempat minumnya ayam. Gitu. Oh, itu Bapak sediakan juga? Iya, kita bisa memprepare itu. Oh, luar biasa. Zaman sekarang itu zaman pandemi ya Pak ya. Betul. Mungkin banyak orang yang down dengan keadaan sekarang, banyak orang yang susah untuk berpikir bagaimana menciptakan mimpi untuk hidup ke depannya ya Pak ya. Iya. Nah, yang gimana sih Pak kiat-kiatnya menjadi orang sukses dan bisa meraih mimpi? Coba tipsnya apa nih dari seorang Bapak Bambang Sutopo ini? Sebenarnya sangat simpel. Semangat saja. Semangat. Semangat dan disiplin tentu saja. Ya. Disiplin sehingga kita dan bisa membaca peluang. Oh, jadi yang pertama harus semangat, disiplin, bisa membaca peluang. Itu trip yang pertamanya. Mungkin ada kiat-kiat, ada cara-caranya Pak, mungkin Pak. Jadi kebanyakan orang ingin memulai usaha terbentur dengan capital atau modal. Itu sebenarnya tidak absolut, tidak sepenuhnya benar. Oh gitu ya Pak ya. Tidak sepenuhnya benar. Kita bisa mengawali usaha dengan cara bekerja sama dengan vendor atau supplier. Untuk memasarkan produknya mereka. Berawal dari situ. Oh, berarti intinya untuk menjadi untuk punya usaha itu tidak harus punya modal yang besar ya Pak ya. Jadi tanpa modal pun kita bisa menjadi besar ya Pak ya. Tidak harus diawali dengan modal.
cukup dengan bagaimana kita membuat komunikasi yang indah, ya. Komunikasi yang bersahabat, sehingga orang mampu kita bisa meyakinkan ke baik itu pemilik barang maupun ke pengguna barang. Kita hanya ada di tengah-tengah mempertemukan aja. Iya. Nah, jadi sahabat Ibel di rumah yang punya mimpi, mulai sekarang jangan terfokus dengan karena saya orang nggak punya, saya nggak punya modal, bagaimana saya bisa menjadi sukses. Ternyata itu semuanya bohong ya. Jadi orang menjadi sukses itu bukan tanpa harus bermodal besar, tapi tidak bermodal pun asal kita bisa menciptakan kreasi dari diri kita sendiri, potensi seperti Bapak Bambang tadi katakan, bahwasanya kita menjalin relasi dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu untuk membesarkan kita. Nah, kita awal meniti karirnya bagaimana? Saya berawal dari bekerja di suatu perusahaan, kebetulan sama dengan bidang yang saya geluti saat ini sekarang, yaitu di bidang perusahaan pakan ternak. Mungkin berawal dari situ sehingga kita learning by doing. Oh gitu. Ya, jadi kita bekerja sambil mempelajari, sehingga kita bisa mengaplikasikan, kita mengetahui produk-produk tersebut, kita cari di luar, terus kita coba mematchingkan dengan user yang ketika kita sudah tahu source produknya, sumber produknya, kita tahu usernya, kita pertemukan aja itu. Oh gitu. Jadi kita tanpa harus bermodal besar pun kita bisa menyatukan orang-orang antara user dan produser ya Pak. Jadi itu tadi intinya, gambarannya adalah tanpa modal pun kita bisa menjadi pengusaha ya Pak ya. Nah, dengan kata lain broker agent. Nah, itu keren ya. Bahasanya keren, broker agent. Itu cuma disempurnakan ya Pak ya. Soalnya kalau bahasa kita ya broker aja gitu. Ya, berawal dari situ. Nah, ketika kita sudah bisa masuk ke dunia itu, tentu saja karena kita hanya broker, kita hanya mempertemukan antara produser dengan user, sehingga profit kita tertentu tidak bisa maksimal. Nah, mulai kapan nih Pak untuk menciptakan berpikiran aku mau punya usaha ini, punya akulah gitu, pengen menjadi milikku, itu sejak tahun kapan nih Pak? Sejak saya mulai bekerja. Sudah punya pemikiran itu Pak? Karena prinsip saya adalah saya tidak ingin menjadi pengemis di jalanan besar. Saya lebih baik menjadi menjadi pemilik tapi di jalanan kecil. Sekecil apapun yang kita jalani, kita tetap bos ya Pak ya. Tetap bos. Owner. Nah, Pak, apakah awal itu untuk Bapak menjalani bisnis itu, apakah langsung modalnya langsung besar atau bertahap, atau cerita yang mungkin indahnya pernah menjadi sekarang, atau mungkin susahnya sebelum sekarang, apa itu Pak? Saya awali dengan tanpa modal Rp1 pun. Nah tuh, tanpa modal Rp1 pun. Sekarang sudah menjadi berapa Pak? Dari tanpa modal, ini hanya untuk estimasi aja Pak. Kurang lebih sekitar 8 miliar. Nah tuh sahabat Ibel, tanpa modal pun kita bisa menghasilkan penghasilan 8 miliar. Jadi omset 8 miliar. Jadi sahabat Ibel di rumah, jangan pernah bermimpi, jangan pernah takut untuk bermimpi bahwasanya kita bisa punya hak, punya kesempatan untuk jadi orang sukses. Contohnya Bapak Bambang, tanpa modal sekarang bisa memiliki omset atau penghasilan sekitar 8 miliar. Nah, berarti kan apa? Itu awalnya tadi kerja keras ya Pak ya? Kerja keras, semangat, dan disiplin. Nah, tuh. Terus gimana lagi memperjuangkan dari tanpa modal menjadi modal besar, itu gimana? Pertama, saya awali dari produser atau orang pemilik barang. Kita cari tahu di situ produk speknya seperti apa, harganya berapa. Terus kita cari marketnya. Yang sesuai yang dia butuhkan. Ketika sudah ketemu, kita langsung minta ke produser untuk kita kirimkan barang itu kepada user pemakai. Sehingga kita minta, karena kita bisa berkomunikasi yang baik, yang bersahabat. Akhirnya pihak produser mempercayai kita untuk memberikan waktu pembayaran.
Oh, jadi sempat ada namanya cash tempo dulu gitu ya, Pak ya? Pertama biasanya cash tempo. Tapi bisa juga misalnya tunai. Tunai? Pada saat barang diterima. Ya. Oh, iya. Jadi ketika sudah ketemu, kita produser memberikan kita kesempatan untuk menjual, dan kita pastikan ke user bahwa tolong kita diberikan perlindungan untuk mensuplai ke suatu tempat tertentu. Iya. Bahwa user ini adalah akun saya. Oke. Ya. Nah, berawal dari situ kita tentu saja contoh yang sederhana adalah ketika kita misalnya produk itu harganya misalnya Rp1.000, kita jual 1.200, nah kita mendapat profit Rp200 Iya, tapi tanpa modal awalnya Pak ya. Tinggal kita kalikan berapa ribu ton berapa ratus ton yang kita jual. Nah, jadi ini adalah Pak Bambang sangat menginspirasi sekali buat sahabat Bell semua. Jadi mulai sekarang jangan pernah takut bermimpi untuk meraih masa depannya. Jangan pernah berpikir menjadi orang sukses itu harus kaya. Tapi ikutin prosesnya, dan kita harus untuk menjadi besar kita harus bergaul dan berkumpul dengan orang-orang besar. Bukan berarti kita merendahkan orang, tapi itu kita mencari ilmu dan mencari peluang di situ. Benar ya Pak ya? Betul. Untuk menjadi besar kita harus kumpul dengan orang-orang besar. Kita harus senantiasa punya mindset bahwa satu musuh kebanyakan 1000 teman kurang. Satu musuh kebanyakan 1 teman kurang. 1000 teman kurang. Satu musuh kebanyakan 1000 teman kurang. Nah, itu bahasa yang keren banget ya. Berarti anggap kita jangan punya musuh ya Pak ya. Betul. Satu musuh kebanyakan 1000 teman kurang. Nah, cari mumpung masih ada kesempatan buat sahabat Tibel semua yang sekarang suka ngeluh, wah bingung mau usaha, mau ini nggak punya modal, nggak ini nggak itu. Sekarang dibuang pikiran itu semua. Mulai sekarang bangun dan kejar mimpi teman-teman semua. Berpikir bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk di masa depan, yaitu walaupun tanpa punya modal pun kalian bisa sukses. Contohnya dengan Bapak Bambang Setopo ini, dan menurut saya itu menjadi inspirasi banget buat saya ya Pak ya, karena tanpa modal pun bisa menjadi peluang ya Pak ya untuk menjadi orang sukses gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalian tuh kalah berpikir tentang modal, tapi berpikir bagaimana menciptakan untuk kreasi untuk diri kita sendiri. Benar ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kira-kira pesan-pesan apa nih Pak untuk sahabat Tibel di rumah untuk menciptakan mimpinya Pak? Pesan-pesannya untuk sahabat Tibel. Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Wujudkan keinginan itu dengan ide-ide yang kreatif. Nah, wujudkan mimpi kalian dengan ide-ide yang kreatif. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan untuk sahabat Tibel semua menjadi bermanfaat buat sahabat Tibel, dan terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sudah mau hadir memberi inspirasi buat sahabat Tibel semua. Oke, terima kasih. Pak.